Lama tak berpenghuni setelah ditinggal terbengkalai berpuluh tahun lamanya, rumah sakit Gongjam di Korea Selatan menimbulkan banyak desas-desus misteri yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Malam ini aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang rumah sakit Gongjam yang terkenal angker itu. Jika kamu cukup bernyali, silakan lanjutkan video ini. Rumah sakit jiwa Gongjam atau dikenal juga sebagai Gongjam Psychiatric Hospital telah berdiri sejak pertengahan tahun 1950-an. Berlokasi di sebuah bukit serta dikelilingi oleh hutan lebat, kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do, salah satu kota terbesar di Korea Selatan. Meski begitu, dulunya rumah sakit ini dikelilingi oleh rumah penduduk yang cukup padat dan terkenal memiliki reputasi yang cukup baik, sebab tak hanya pasien sakit jiwa biasa yang dirawat oleh Gongjam Psychiatric Hospital, namun banyak juga tentara yang mengalami depresi dirawat di sini dan amat mudah diakses. Namun, tak lama kemudian, pasien di rumah sakit jiwa Gongjam dikabarkan meninggal bergantian secara misterius. Tak hanya pasien, perawat di Gongjam pun banyak yang meninggal secara bergantian. Ada yang meninggal di ruangan masing-masing atau di depan meja dalam kantor mereka. Anehnya, tak satu pun keluarga pasien yang membongkar kejadian-kejadian misterius itu, hingga membuat banyak orang merasa ada kejanggalan dan menjadi rumor horor di Korea Selatan. Rumor yang beredar bahwa alasan kematian para pasien dan perawat itu pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan kematian misterius itu dipicu oleh pengelolaan limbah yang tidak terurus. Ada yang berpendapat hal itu akibat kemerosotan ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu mengurus pasien dan rumah sakit secara maksimal. Ada pula yang menyebut karena psikiater di sana pun ikut mengalami masalah kejiwaan karena terlalu lelah menangani pasien rumah sakit jiwa. Dan alasan yang lebih mengerikan bahwa ada yang berpikir jika kematian mendadak dan bergantian itu disebabkan oleh kelalaian dari eksperimen dokter gila. Warga di sekitar pun banyak yang bersaksi sering mendengar teriakan minta tolong dari pasien yang seolah disiksa di rumah sakit ini. Namun, meski diselimuti rumor, rumah sakit Gongjam masih tetap beroperasi hingga tahun 1995. Tapi, sang pemilik rumah sakit justru kabur saat pemerintah setempat menyelidiki tentang adanya tindak penahanan di tempat ini pada tahun 1996. Tidak diketahui alasan pasti mengapa sang pemilik rumah sakit Gongjam kabur saat akan diperiksa. Yang pasti, saking terburu-burunya, sang pemilik tidak sempat memindahkan semua barangnya. Itulah mengapa masih banyak barang yang bisa kamu temukan di Gongjam Psychiatric Hospital hingga saat ini. Sejak sang pemilik rumah sakit Gongjam kabur, perlahan rumah sakit ini mulai ditinggalkan dan tidak ada lagi yang berani datang. Bahkan untuk merenovasinya pun tidak ada investor yang berminat. Dan atas permintaan keluarga pemilik rumah sakit, terhitung sejak tahun 2011, rumah sakit yang terdiri atas 5 lantai ini pun resmi ditutup oleh pemerintah setempat. Sedangkan nasib sang direktur alias pemilik rumah sakit jiwa ini tidak diketahui hingga saat ini. Beberapa orang mengatakan tak lama kemudian ia melakukan bunuh diri. Namun, ada pula rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya ia masih hidup hingga saat ini. Dan ada juga kabar yang mengatakan pemilik bangunan rumah sakit ini meninggal pada tahun 1997 karena penyakit kronis yang dialaminya. Dan anak laki-laki satu-satunya memilih tinggal di Amerika. Hingga akhirnya tak ada lagi orang yang bisa mengurus bisnis rumah sakitnya. Bangunan rumah sakit ini pun perlahan menjadi rusak.
tak terawat, serta dipenuhi rimbunan tanaman yang menciptakan kesan angker dari tempat ini. Cat dindingnya yang mengelupas, barang-barang yang berserakan, sampah, gelap, cermin yang tergantung dan noda di dinding pun menambah kesan angker dari rumah sakit Gonjiam. Walau kini bangunan ini terlihat rusak parah, namun sebenarnya bangunan rumah sakit Gonjiam masih tetap berdiri dan bisa dimasuki. Saat masuk ke dalamnya, kamu akan melihat mesin dan perabot yang berkarat, sisa obat-obatan, komputer jadul, kalender, ranjang bekas pasien yang sanggup membuat siapa saja merinding. Perlahan, kisah tentang rumah sakit jiwa Gonjiam pun mulai menyebar, membuat banyak orang yang penasaran pun berdatangan, terutama mereka yang mengaku para pemburu hantu. Mereka yang bisa melihat arwah bercerita saat memasuki bangunan rumah sakit Gonjiam. Mereka bertemu banyak penampakan hantu pasien dan staf di setiap sudut bangunan. Penampakan itu memiliki perawakan yang berbeda-beda. Ada yang masih mengenakan baju rumah sakit, penampakan hantu dokter, dan tak sedikit yang berperawakan mengerikan. Reputasinya sebagai rumah sakit jiwa yang dulunya dikenal baik, akhirnya berubah menjadi rumah sakit jiwa berhantu. CNN bahkan pernah memasukkan nama rumah sakit Gonjiam sebagai salah satu tempat terangker di Korea Selatan dan di dunia. Hal itu memicu datangnya turis pemburu hantu dari berbagai negara atau turis yang sekedar ingin melihat secara langsung seberapa menyeramkannya rumah sakit Gonjiam ini. Namun, kamu harus waspada jika ingin ke sini, sebab tidak ada pemandu yang bisa menemanimu untuk datang ke tempat ini. Kamu harus masuk ke sana sendirian atau bersama tim yang kamu persiapkan. Jadi, berhati-hatilah. Meski sebenarnya di depan bangunan rumah sakit telah diberi tanda dilarang masuk, namun dikabarkan ada sekitar 1.000 turis setiap tahunnya yang datang ke Gonjiam Psychiatric Hospital. Beberapa di antaranya bahkan mengaku pernah melihat penampakan atau mendengar suara aneh dari dalam gedung. Banyak pula YouTuber yang mencoba datang ke tempat ini secara sembunyi-sembunyi untuk uji nyali. Mereka mendatangi lokasi rumah sakit ini untuk mengetahui aktivitas gaib yang kerap dirumorkan ada di bekas rumah sakit Gonjiam. Biasanya, pengunjung yang datang ke sini pada siang hari sebab ada cahaya matahari yang mampu menerangi bagian dalam rumah sakit. Meski beberapa lorong sebenarnya masih terlihat gelap dan lembab, sehingga kesan angkernya pun masih terasa, bahkan di siang hari. Pemandangan dan cerita angker di rumah sakit psikiatri Gonjiam akhirnya menginspirasi film karya sutradara Jung Bum-sik yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Film ini menceritakan tentang YouTuber yang sedang berusaha mendapatkan 1 juta view dan mendapatkan uang yang banyak sambil berusaha membuktikan kebenaran cerita seram Gonjiam Psychiatric Hospital. Dan film ini pun menjadi film horor pertama di Korea Selatan dengan penonton terbanyak di penayangan perdananya. Apakah kamu salah satu pemburu hantu yang tertarik uji nyali di rumah sakit Gonjiam ini? Sayang, bangunan bekas rumah sakit Gonjiam telah digusur atas permintaan warga sekitar yang merasa terganggu akan banyaknya cerita menyeramkan yang beredar dan pengunjung yang tak kunjung berhenti berdatangan.